akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para santrinya dengan mengkaji kitab-kitab dasar dan tulos salafus soleh. Beliau sangat menekankan agar para santri memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui bait-bait zikir aqwaid syikat yang beliau ubah dalam bahasa Madura. Selanjutnya, sejak tahun 1951 sampai dengan 1990, stafet kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putra beliau, yakni Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Di masa kepemimpinan pengasuh yang kedua ini, perkembangan pesantren semakin maju pesat, termasuk pendirian Ma'had Ali di Ilmu Fiqh wal Sulih, yakni lembaga kader khusus untuk melahirkan generasi yang qualified dalam bidang fikih dan usul fiqh. Dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah inilah Kiai As'ad bersama abahnya, yakni Kiai Syamsul Arifin, selalu menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, menanamkan semangat dakwah dan perjuangan sehingga terbentuklah barisan pelopor. Tidak hanya itu, pada masa perjuangan kemerdekaan, Kiai Harismatik ini pun mengubarkan semangat jihad bersama ulama NU dengan membentuk pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Peran Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sangat vital dan sentral. Bahkan oleh Kiai As'ad, pesantren Sukoharjo dijadikan sebagai pusat pejuang dan kawasan suci. Dari sinilah para dai mubaligh dilatih dan ditempa dengan materi-materi kebangsaan dan kemiliteran sehingga mampu melucuti tentara Jepang di Garahan pada bulan September dan Oktober 1945. Membantu dan mendukung penuh arek-arek Surabaya dalam perang 10 November 1945. Dalam strategi perang, para santri dan pejuang menggunakan strategi perang gerilya di daerah Karsidenan Besuki dari tahun 1945 sampai dengan 1949, serta dengan gemilang dapat menguasai gudang senjata dan mesiu di daerah Dabasah pada akhir Juli tahun 1947. Dalam catatan sejarah mempertahankan kemerdekaan, Pondok Pesantren Sukoharjo diserang oleh Belanda sampai 2 kali, yaitu pada tahun 1947 dan tahun 1948. Tidak berhenti sampai di sini, peran Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sebagai pengasuh pesantren pada saat itu tidak tinggal diam untuk mengawal dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sikap politik kebangsaan dan kenegaraan. Tercatat, beliau pernah menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini, antara lain menjadi anggota konstituante Partai Nahdlatul Ulama, penasihat pribadi Wakil Perdana Menteri Idham Khalid, penasihat beberapa pengurus dan politisi Nahdlatul Ulama, sehingga pada saat negara kesatuan Republik Indonesia berada dalam dilema perpecahan dan pertikaian, beliau mampu tampak gemilang bersama para ulama NU dengan meneguhkan Pancasila sebagai asas tunggal dan mengembalikan NU pada khitohnya pada Muktamar NU ke-27 yang dihelat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo pada tahun 1983-1984. Dari sikap, dedikasi, perjuangan dan komitmen yang besar terhadap dunia pesantren dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia inilah pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Pada masa kepemimpinan pengasuh ketiga, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo semakin meneguhkan perannya tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu-ilmu agama saja, namun juga sebagai benteng akidah dan dipekerti generasi akan datang yang luas, lentur dan moderat. Pendidikan non formal pesantren seperti Bandongan dan Sorogan tetap dipertahankan sekaligus mengembangkan
standar kompetensi santri Sukorejo, yakni kefasihan membaca Al-Quran, penguasaan kitab kuning, dan akhlakul karimah, merupakan tradisi sekaligus nilai-nilai unggulan pesantren Sukorejo yang harus dijunjung tinggi dan tetap harus dipertahankan. Kalau tidak, maka Sukorejo akan berubah dan kehilangan esensinya sebagai pesantren. Agar tradisi pesantren